Assalamualaikum, halo Mam, halo semuanya, apa kabarnya Mam? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Ini kegiatan kita weekend kemarin, jadi setelah saya bersih-bersih rumah, setelah urusan rumah semua rapi, saya dan keluarga jalan-jalan ya Mam sebentar, walaupun niatnya tanpa tujuan sebenarnya, cuman untuk jalan-jalan lihat kondisi jalanan aja gitu. Dan ketika ngelewatin nursery atau tempat penjualan tanaman, ini saya lihat sepi. Saya bujuk suami untuk berhenti sebentar, alhamdulillah dia mau. Dan sekarang saya mau lihat-lihat tanaman apa aja yang ada di sini, tapi tentunya anak-anak dan suami standby di dalam mobil ya Mam. Karena walaupun new normal dan sepi, saya tetap merasa khawatir gitu ya kalau anak-anak ikutan turun. Oke Mams, ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share, klik loncengnya. Makasih. Udah lama banget saya kayaknya nggak ke nursery ya Mam. Jadi dulu waktu saya masih kerja, itu saya lumayan sering ke nursery. Walaupun untuk sekedar cek harga, cek tanaman yang lagi tren, cek material, dan yang lain-lain. Itu masih lumayan sering karena saya dulu sebagai landscape arsitek ya Mam, jadi perlu banget gitu ya survei ke nursery secara langsung. Dan sekarang sejak memutuskan jadi ibu rumah tangga, ini ya kalau nggak ke nursery-nya, kalau ada keperluan atau kebutuhan yang mendesak itu benar-benar jarang. Oke deh Mam, saya sekarang udah sampai lagi di rumah. Jadi tadi nggak lama-lama ya kita jalan-jalannya. Dan saya beli beberapa tanaman hias. Karena kondisi taman di rumah saya tuh udah benar-benar nggak keurus kayaknya ya Mam. Ngurusin taman orang tapi tamannya sendiri itu berantakan. Baru sempet lagi beli tanaman ini. Jadi ikutin terus videonya ya Mam sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit. Dan selamat menonton. Oke deh Mam, ini beberapa tanaman yang saya beli tadi di nursery pinggir jalan. Ada palem kol, kaktus koboi, dan juga kaktus centong dan beberapa tanaman hias gantung ya Mam. Oke deh Mam, sekarang saya mau bersih-bersih area tamannya dulu. Ini mau saya sapu karena dari pagi belum disapu ya Mam, kotorannya bener-bener lumayan banyak. Dan juga mumpung saya belum ganti baju nih, masih pakai baju lengkap dari atas sampai bawah. Jadi sekalian saya buat videonya. Jadi seperti yang Mam lihat di sini, kotoran terbanyaknya itu dari daun cemara yang sudah kering, itu dia pada rontok ya Mam. Dan untuk rumput sintetis ini saya taruh di outdoor ya Mam. Ini sebenarnya nggak masalah kena hujan ataupun kena kotoran karena perawatannya cukup mudah, tinggal disapu dan juga disiram aja Mam. Tips dari saya kalau pengen pasang rumput sintetis, itu kan macam-macam ya rumput sintetis jenisnya. Ada yang helaiannya kasar, halus, pendek, dan panjang. Jadi baiknya kalau untuk outdoor kita pilih helaiannya yang pendek-pendek aja dan juga yang agak kasar, itu nggak apa-apa Mam. Karena kalau kasar itu kena hujan badai itu lumayan lebih kuat ya dibandingkan yang halus dan panjang-panjang.
Oke, sekarang saya lanjut mau pasang atau meletakkan tanaman hias yang tadi saya beli di rak besi ini nih Mam. Jadi ini dulu rak besinya itu saya pesen ke tukang las besi dengan ukuran dan juga model ya Mam. Jadi nanti si abang tukang lasnya itu lebih mudah untuk bikinnya. Dan di sini beberapa tanaman udah kosong ya Mam. Itu karena beberapa waktu yang lalu sempat kucing naik-naik ke sini, jadi tanaman saya yang ada di rak besi ini pada jatuh, memang pada hancur. Jadi ini baru sempat saya pasang lagi dan semoga nanti nggak hancur lagi di buat naik-naik kucing ya Mam. Makanya ini saya iket-iket pakai kawatnya. Berharapnya sih semoga dia nggak jatuh terguling ya Mam kalau ada kucing yang lalu lalang sini. Lanjut, sekarang saya siram-siram tanaman ya Mam. Ini tadi sempat galau, tanaman peperomia variegata atau teplannya itu nggak jadi saya letakkan di rak besi. Jadi kemungkinan nanti saya mau letakkan di teras atau di ruang tamu aja untuk tanaman indoor. Oke, sekarang saya lanjut siram-siram tanaman ya Mams. Ini tanaman yang di bawah rak besi atau di depan dinding batu itu saya menggunakan tanaman Osmoxylon lineare atau aralia hijau. Jadi kalau jenis tanaman aralia hijau ini ada dua. Yang satu daunnya hijau tua seperti ini, yang satunya lagi hijaunya kekuning-kuningan. Saya suka banget tanaman ini karena lumayan bandel ya Mam, jadi ngerawatnya nggak terlalu susah. Dan juga bentuk daunnya itu panjang-panjang kecil gitu ya Mam. Jadi kalau untuk taman yang areanya tidak terlalu besar, itu lebih baik menggunakan tanaman yang daun-daunnya itu tidak terlalu besar ya Mam. Jadi akan memberikan kesan taman kita terlihat lebih luas. Tapi kalau kita mau pakai tanaman yang ukuran daunnya besar itu tidak apa-apa, asal tidak mayoritas. Maksudnya hanya untuk aksen atau feature aja. Oke deh Mams dan teman-teman semua, alhamdulillah hari ini produktif day ya Mam. Dari pagi saya bersih-bersih rumah sambil bikin videonya. Videonya ada di sebelum video yang ini, dan sampai siang dan sore alhamdulillah bikin video lagi lanjut, walaupun cuman bersih-bersih taman dan juga jalan-jalan ke nursery. Yang pastinya capek ya Mam, tapi alhamdulillah senang dan happy, apalagi hasilnya lihat bersih begini. Terima kasih untuk Mams dan teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.